Salam damai, sahabat renungan harian. Mari kita ambil waktu sejenak dari kesibukan kita untuk merenung, berdoa, dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Inilah renungan harian kita untuk hari ini. Renungan Harian Kamis 20 Juni, Pekan Biasa yang ke-11. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia, Putra-Mu telah mengajari kami berdoa dan menyebut-Mu sebagai Bapa. Semoga kami mampu hidup sebagai anak-anak-Mu yang patuh dan setia, seturut teladan Yesus Kristus Putra Tunggal-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 6 ayat 7 sampai 15. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian: Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, komunikasi yang baik terjadi apabila kedua belah pihak yang saling berkomunikasi akhirnya saling memahami. Ini mengandaikan sang komunikator menyampaikan pesannya secara jelas dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sedangkan sang komunikan fokus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Jika sang komunikator berbicara secara bertele-tele, mengobrol kata-kata yang indah, bisa jadi sang komunikan malah kehilangan fokus dan gagal menangkap inti pesan yang hendak disampaikan. Penjelasan yang bertele-tele seringkali dilakukan hanya demi memuaskan si pembicara itu sendiri atau sang komunikator, dan bukan demi memudahkan pemahaman para pendengar atau komunikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak diragukan bahwa Tuhan sebagai komunikan selalu fokus mendengarkan doa-doa kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita adalah seorang pendoa, komunikator yang baik? Hari ini Yesus mengajarkan agar para murid berdoa secara ringkas, padat, jelas. Tidak perlu mengobrol kata-kata, tetapi mengungkapkan dengan jelas rasa syukur,
harapan, dan permohonan. Ini karena Tuhan tahu apa yang kita perlukan sebelum kita memintanya. Meskipun Tuhan tahu, kita tetap perlu mengeksplisitkan apa yang kita perlukan dalam doa itu, agar kita sendiri sadar akan apa yang baik yang sungguh kita butuhkan. Komunikasi seringkali gagal karena kita sebagai komunikator tidak paham inti dari apa yang sedang kita sampaikan, sehingga kita berbicara bertele-tele. Lewat doa yang ringkas, yang padat, jelas, Yesus ingin kita berdoa secara benar, secara sadar, dan jujur. Maka marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam berdoa, dalam berkomunikasi dengan Tuhan, kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam hidup kita ini. Dengan jelas, dengan ringkas, dan tentunya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Ya Bapa, ajarlah kami berdoa dengan benar, agar kami tahu yang baik yang kami minta daripada-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.